Nah, di topik pertama ini saya akan membahas mengenai penduduk dan pembangunan sumber daya insani. Penduduk ini, terutama di negara berkembang, pasti lebih tinggi daripada di negara maju. Kemudian tingkat pangan, sandang, dan juga papan kian meningkat, padahal ketersediaan makin menurun. Bagaimana sih kita untuk mengatasi hal tersebut gitu kan? Apabila itu tidak diatasi dengan tepat, maka pengangguran, kemiskinan, terorisme, dan juga kejahatan-kejahatan lainnya itu kian meninggi juga gitu kan. Bagaimana sih solusinya? Nah, jadi dari diri kita sendiri kita harus membangun skill, yang mana skill itu bisa mempekerjakan orang dan juga bisa membangun perekonomian yang ada di keluarga, diri sendiri, dan juga pada negara gitu kan. Apabila kita telah bisa membuka lowongan pekerjaan gitu kan. Kemudian kita dapat menerima pengetahuan dan juga teknologi yang kian berkembang gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu dan kita bakalan bisa bekerja gitu kan. Dan bahkan apabila keuangan kita telah stabil atau telah meningkat, kemiskinan, pengangguran, terorisme itu tidak bakalan terjadi gitu kan. Mengapa sih terorisme, kemiskinan, pengangguran itu terjadi? Ya dikarenakan keuangan yang tidak ada, maka ia melakukan tindakan kejahatan untuk mendapatkan uang semata gitu. Selanjutnya, konsekuensi terhadap pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat diberhentikan. Di samping itu, manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan sulit mencari bahan makanan. Pada akhir abad tahun ke-19, teori Malthus tentang kependudukan direformulasi dan menghasilkan dua pendekatan, yaitu yang pertama teori fisiologis dan sosial ekonomi, dan yang terakhir teori teknologi. Nah, pada teori fisiologis dan sosial ekonomi merupakan sebuah aliran di mana menerima pendapat Malthus bahwa laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai aksioma. Adapun cara dalam keadaan sosial ekonomi yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan. Nah, kalau teori teknologi ini, penganut ini beranggapan bahwa manusia dengan ilmu pengetahuan mampu melipat gandakan sektor pertanian. Bagian D tentang konsekuensi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bagi kebanyakan negara dan kawasan berkembang, pertumbuhan penduduk justru merupakan suatu hal yang dibutuhkan atau diinginkan. Populasi yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomis dalam produksi yang menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya-biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah. Pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan dan mendorong timbulnya berbagai macam masalah ekonomi, sosial, dan psikologis yang melatar belakangi kondisi keterbelakangan yang menjerat negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan juga negara. Penduduk yang terlampau besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi, dan sosial bagi generasi baru. Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan atau perempuan dan kebijakan pengendalian kelahiran. Langsung saja,
Paul Ehrlich dalam bukunya yang berjudul The Population Bomb menganjurkan untuk menggunakan semua cara-cara preventive check, misalnya dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah kelahiran, termasuk pengguguran kandungan atau aborsi. Ada pembatasan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu preventive check dan juga positive check. Pembatasan kelahiran penduduk dengan cara yang ditawarkan oleh Neo Maituis tidak dibolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena tidak ada dan tidak boleh suatu undang-undang atau peraturan negara yang membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga. Allah mengecam orang yang tidak mau memperoleh keturunan dengan alasan takut miskin, takut tidak sanggup memberi makan, dan lain sebagainya. Islam mengharamkan pembunuhan janin dalam rahim, membuang rahim, atau membuat sang istri tak bisa hamil seumur hidup. Nah, dari segi filosofis, teori Malthus yang mendasari program KB adalah batil. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Mark dan Angel tidak sependapat dengan yang menyatakan bahwa apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan kekurangan bahan pangan. Menurut Marx, tekanan penduduk di suatu negara itu bukan karena bahan pangan, melainkan terhadap kesempatan dalam bekerja. Selain pembatasan kelahiran, dikenal juga dengan istilah pengaturan kelahiran yang dijalankan individu untuk mencegah kelahiran sementara waktu. Nah, hukumnya yaitu mubah. Pengaturan kelahiran itu diperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan bahaya atau dilakukan pada seorang wanita yang sudah mempunyai banyak anak dan memberatkannya jika wanita tersebut hamil lagi.